Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pas. Ketemu lagi dengan saya Oi di podcast Pas FM. Ya, seperti biasa Sobat Pas, kita ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu inspiratif ya. Contohnya abang kita yang satu ini nih, Oh ya, buat Sobat Pas ya, jangan lupa like, comment, and share sih. Kayak YouTuber ya. Like, comment, and share, dan subscribe. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Doni ya, Iya. Bang Doni ini Sobat Pas, mungkin udah tahu lah semua ya. Iya. Ya pasti udah tahu, Bang Doni ini udah warawiri suaranya di radio, di udara ya kan. Jadi Bang Doni ini adalah penyiar senior kita. Bang Doni, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Lahir batin ya. Jadi Bang Doni ini penyiar senior. Udah berapa lama siaran Bang Don? Kalau siaran ya dihitung-hitung dari mulai sekarang hampir 15 tahun lebih ya. 15 tahun. 15 tahun lebih. 15 tahun siaran. Radio mana aja Bang Doni? Kalau untuk radio di Labuan Batu ini hampir semua ya. Semua radio? di Rantau Prapat radio itu ada yang Cimaja. plat merah. Plat merah. Ada Cimaja, ada Pesona, dulu ada Pas FM. Iya benar. Semuanya udah digiling. Semua udah digiling. Ya. Waktu dulu sebelumnya ada Citra Bonafit ya. Citra Bonafit. Itu juga udah. Itu pernah. Kalau untuk plat merah waktu dia masih diparkir di air bersih ya. Ya, itu juga agak lama juga di situ. Yang pertama kali mana? Yang pertama kali Citra Bonafit. Wah. Cikal bakal dari Citra Maju Jaya. Umur berapa tuh kemarin Bang? Umur masih cencen-cencennya ya. Cuman ya kena kondisi ekonomi apa segala macam. Tak kayak apa lah bentuknya. Ya, tapi walaupun begitu karena waktu itu kan industri radio kan belum kena imbas zaman sekarang ya. Iya. Jadi kita masih dianggap seperti masih primadona ya. Primadona gitu. Jadi kemanapun kita, Mas Doni gitu kan. Tapi umurnya belum dijauh, umur berapa? Waktu itu umur selesai SMA ya. Selesai SMA. Selesai SMA. Kira-kira berapa ya? 17 gitu lah ya. Kita 17 begitu lah, 18 gitu. Jadi pokoknya kalau dulu jadi penyiar itu sangat menyenangkan sekali lah. Karena belum ada media televisi yang sekarang sudah banyak begitu. Jadi orang konsentrasi ke radio, di ladang-ladang apa segala macam, masih kita idola. Bang Doni sejak 17 tahun, tahun berapa tuh? 90 berapa tuh Bang Don? 90 berapa tuh pertama kali tuh? 90 berapa ya? Aku nggak ingat betul waktu itu. Tapi yang jelas masih anak muda gitu. Ya pokoknya masih muda kali lah pada waktu, nggak zaman sekarang seperti sekarang ini. Oke, jadi 90-an dia udah siaran Bang Doni umur 17 tahun tamat SMA. Benar tamat SMA. Di radio Citra Bonafit. Ya FM gitu ya. Iya, bukan masih SW ya? SW? AM? Masih AM itu. AM. Masih AM pada waktu itu. Setelah Citra Bonafit ke Citra Bonafit itu pindah dia ke Cimaja ya sekarang. Situ terus pindah lagi ke plat merah ya. Jadi ke RSPD. Iya, RSPD sana. Terus sempat juga balik lagi ke Cimaja. Terus agak sedikit vakum waktu itu karena kerja di dealer ya. Sempat di dealer. Kerja di dealer waktu itu agak vakum. Waktu itu ada penugasan dari dealer buat acara talk show tentang pengenalan produk. Kita disuruh ke Pas FM. Oh gitu. Pas FM ada 2 radio waktu itu kita pakai. Radio Pas FM 1, radio plat merah waktu di sana itu 1 gitu. Jadi waktu siaran di sini ini uniknya waktu aku kembali ke Pas FM. Jadi pas siaran di situ itu pada waktu itu ada temen Jimmy sama si Ai gitu. Dengerin aku siaran, abang pernah siaran nih katanya? Pernah. Lama. Jadi nggak berapa lama besok telepon orang itu, Bang kami butuh nih Bang karena penyelamannya sakit, abang bisa masuk nggak katanya? Alhamdulillah. Padahal itu masih di Suzuki kan? Masih di Suzuki waktu itu, karena Suzuki kan jam kerjanya kan kelihatan sih jam 7 masuk, jam 5 pulang. Jadi malamnya kita kan nggak punya kerja apa-apa. Malam. Waduh.
bawain acara malam. Iya, jadi memang kalau dia penyiar-penyiar dari dia ngomong ketahuan tuh ya. Ya begitulah. Nampak itu ya. Ada gitu Aura-auranya seperti itu harus kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas tuh ya. Di samping SDM juga. Ya. Mindset namanya. Mindset ya juga itu harus punya lah gitu kan. Oke. Kalau nggak punya mau ngomong apa nanti dia bingung gitu. Iya, betul. Oke. Jadi Bang Doni udah di Trijaya, Tribonafit ya, Citra Bonafit ya, terus ke RSPD. Setelah RSPD berarti ke Pesona atau Pas FM tuh? Dulu Pas FM dulu ya. Pas FM masih awal. Iya, Pas FM dulu ya? Baru dipindahkan ke Pesona. Baru ke Pesona. Waktu itu. Oke. Terakhir siaran Bang Doni kapan? Terakhir siaran maksudnya? Terakhir Bang Doni siaran, menyiar. Ini sampai sekarang ini kapan tuh? Kan sebulan yang lalu. yang nonton kan nggak tahu kan. Kalau aku udah tahu. Saya kan baru sebulan yang lalu. Iya, yang nonton belum tahu. Jadi sebulan yang lalu Sobat Pas Bang Doni udah berhenti siaran nih kan. Dia apa namanya ya? Tetap satu manajemen, cuman bidangnya udah berbeda gitu. Tetap dimutasi. Istilahnya dimutasi Sobat Pas. Jadi Sobat Pas biasanya karyawan. Ini minum kopi. Iya. Gak ada pendukungnya nih. Aduh. Minum. Enggak, maksudku gini loh. Sponsornya kopinya dari mana gitu. Oh iya, kopinya mana tahu entah dari apa, dari ini. Jadi besok kalau mereka apa kan? Dari kami kopinya ya gitu kan. Betul. Oh, cocok ini, cocok nih. Sponsornya gitu kan. Cocok, Bay. Ya, jadi besok kita buat di sini merek dia gitu. Iya. Jiwa marketingnya. Oke, jadi hari ini kopi kita disponsori oleh di mana tadi, Bay? Yang dekat sini. Yang dekat sini. Karena belum bersponsor nggak usah sebut namanya ya. Oke, jadi udah terakhir sebulan yang lalu ya. Jadi biasanya karyawan itu dimutasi karena prestasi atau karena penurunan prestasi atau peningkatan prestasi. Dan ternyata Bang Doni dimutasi karena peningkatan prestasi pastinya. Ya jelas dari segi materialnya gitu kan, dari segi tanggung jawabnya apa segala macam, mungkin ownernya berpikir seperti itu gitu kan. Jadi Bang betul itu. Bang Doni ini komunikasinya bagus ini, di tempat yang baru cocok ini. betul. Oke, mungkin boleh cerita lah Bang Don, di luar siaran radio, profesi apa aja yang pernah Bang Doni geluti? Kalau iya beragam ya. Saya pernah kerja bangunan juga. Oh pernah. Jadi abang becak juga pernah, gitu kan. Pernah juga jadi ini pedagang keliling juga pernah, gitu kan. Pokoknya hampir segala macam profesi pernah saya gelutin. Oke. Bahkan waktu di dealer, waktu dealer sepeda motor, saya sudah ditempatkan di beberapa kepala cabang di beberapa daerah seperti Ekanopan, pernah juga di Padang Sidimpuan. Kepala cabang ya? Kepala cabang. Dan juga pernah di Sibuhuan ya, dan beberapa kota-kota sekitar Labuan Batu ini. Bahkan pangkat terakhir saya yang pernah saya jabat, yang terakhir yang mungkin nggak bisa saya lupakan, manajer area ya. Manajer area atau area 2, yaitu meliputi Kota Pinang, Papsal keseluruhannya. Dari mulai Sidimpuan, Gunung Tua, Sibuhuan, dan Panyabungan. Itulah yang jabatan terakhir pernah saya emban, dan mudah-mudahan nggak ada apa ya, sesuatu yang boleh dibilang membuat jelek gitulah. Kasus gitu. Iya, korupsi apa segala macam, tindak kriminal apa segala macam nggak pernah dilakukan. Oke. Nah, Bang Don, tadi Bang Don cerita udah berbagai profesi, yang jualan, yang di dealer segala macam ya kan, dan penyiar radio. Ya. Berarti segala profesi yang dijalani tadi sambil siaran berarti itu ya? Sambil siaran ya. Berarti nggak bisa dilepas kayak siaran ya? Iya benar-benar. Oke. Nah, apa bedanya Bang Don antara kerjaan yang tadi itu yang Bang Doni rasakan dengan siaran radio? Jelas ya, banyak senangnya di radio ya. Banyak kawan, banyak interaksi dengan kawan-kawan begitu. Pokoknya
kalau kita bisa memanfaatkan keadaan di radio itu, semuanya bisa kita jalani sih sebenarnya. Tapi lebih asik di radio lah. Lebih asik di radio. Lebih asik di radio. Oke. Ada hal yang menarik tersendiri. Apa tuh? Dan kebanggaan tersendiri lah ya. Oh gitu. Nah, buat kita jadi. Dan itu juga aku yakin si Oi, Ubay dan penyiar-penyiar di sini pasti juga ngerasakan gitu kan. Hal-hal positif yang bisa dirasakan dari situ, benar kan? Jadi kalau disebutkan apa aja itu yang jelas kawan banyak ya. Kawan banyak. Jadi sumber informasi bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri gitu. Cewek banyak nggak? Aduh. Yang kayak gitu nggak berani. karena kan kalau ada orang di luar sana mungkin ya punya radio banyak fansnya, banyak ceweknya mungkin gitu tuh. Bener nggak yang belasan tahun? Itu bukan lagi 110% benernya itu. Bener berarti ya? Bener itu. Ya sebenarnya kelebihan dari kita sebenarnya kalau orang lain kan jatuh cinta pada pandangan pertama kan. Kalau kita enggak, pada pendengaran pertama. Jadi bagaimana kita ngasih kesan di suara kita gitu ya? Iya. Kalau dalam bahasa kodenya ya, orang lain bisa jatuh cinta karena ini ya. Kalau kita jatuh cinta karena ini. Ini kulangi ya, di kamera ya. Orang lain jatuh cinta karena ini. Tapi kalau penyiar bikin jatuh cinta. Tapi nggak gini Bang Doni. Ya boleh, satu aja. Artinya pintar ngomong sebenarnya. Tapi kalau pintar ngomong tuh dibarengin juga dengan ininya gitu. Iya, jadi kalau ada sebenarnya kalau perempuan itu ya, kita ngomong perempuan boleh ya? Boleh. Sebenarnya kalau perempuan tuh tutup mata, dia cari pria yang nyaman. Kalau ngomong itu ngemong namanya ya, bisa kasih nyaman buat dia, gitu kan. Jadi ya itulah yang bisa terjadi. Jadi kalau dia pakai mata, kita ketinggalan dia. Tapi kalau karena gini biasanya ya, suara bagus seorang penyiar itu berbanding terbalik dengan keadaan. Jangan dibuka kartu kecuali si Oya. Jadi suara kita nggak hanya ngomong tapi ngemong ya. Itu quote baru lagi. Ini pelajaran nih dari penyiar senior nih ya. Jadi memang kalau di kerjaan yang biasa Bang Don cari apa, di siaran Bang Don nyari apa? Kenapa kayaknya siaran nggak bisa ditinggalkan? Di kerjaan mungkin dealer, jualan segala macam cari apa? Iya jelas. Di radio nyari apa? Kalau di radio ya, padahal orang semua udah tahu lah penyiar radio itu berapa sih gajinya gitu kan, pendapatannya berapa gitu kan. Tapi ada macam kesenangan tersendiri yang bisa dia rasakan kalau dia jadi penyiar radio gitu kan. Kalau orang tuh bilang itu udah hobi mas, nggak tahu gitu. Hobi, jadi sekecil apapun yang dapat dari situ materinya tetap aja kalau namanya hobi tetap aja ya harus dilakukan. Jadi hobi itu kan melakukan sesuatu yang disenangi, menyenangkan gitu kan, menyenangkan seperti itu. Tapi kalau di pekerjaan-pekerjaan lain seluar seperti cari jabatan, materi apa segala macam, kalau di radio jabatan apa sih yang paling tinggi? Penyiar. Tetap aja penyiar, mana apa yang punya sekarang. Ya benar. Oke, jadi kalau cari kerja itu cari duit di kerjaan, kalau namanya di radio cari kesenangan. Sama sih aku juga gitu Bang Don. Jadi ketika siaran itu kayak menghibur diri sendiri. Iya, benar. Makanya kalau kita sudah di depan mikrofon, itu lepas deh. Iya, benar. Gak ada lagi yang buat kita jadi sedih apa segala macam. Dari radio, aku pertama dapat informasi dari radio. Aku bisa dapat pekerjaan di Suzuki. Dari radio juga? Iya, dari radio juga. Dari radio aku juga dapat pasangan ini mas sekarang ini gitu kan. Gitu. Semua dari radio itu sumber mas. Pendengar juga sih waktu itu. Pokoknya segalanya dari radio semua lah waktu itu. Pekerjaan apa semua gitu. Jadi banyak peluang terbuka berarti. Banyak peluang terbuka di situ bisa kita dapatkan informasi apa segala macam. Kalau kita mau memanfaatkan seperti itu gitu kan.
kan banyak sih tamu-tamu talk show, orang-orang yang berkepentingan sama radio datang ke radio kan bisa cari informasi, mah ada lowongan nggak bang, ada ini nggak, sebenarnya kalau kita mau seperti itu gitu. Oke, Bang Don, jadi kemarin udah dimutasi, dipindahkan sebulan lah ya. Sebulan nggak siaran, apa yang Bang Doni rasakan sebulan nggak siaran? Sekarang kan komunikasi kan ada lancar ini, Iya. ada Facebook, ada media sosial, ada telepon apa segala macam. Jadi orang-orang itu yang selama ini merasa kehilangan suara aku, kapan balik lagi? Berarti harus mencari ya, kapan siaran lagi? Apa gue bilang, sabarlah, aku lagi cari duit untuk masa depan ini, gue bilang begitu kan. Iya benar ya, sebulan lagi siaran lagi ya, oke lah gue bilang gitu. Kalau Bang Doni rasain, ada mungkin kehilangan, kangen? Tersiksa kali ya. Tersiksa kali jadi. Oke. Jadi nggak bisa sapa kawan-kawan, nggak bisa bertemu sama kawan-kawan. Jadi dengar ada acara, kamu mas, ini acara ini gini mas. Aduh, aku nggak di sana ya, gitu jadinya. Jadi ada sesuatu yang hilang dalam kebiasaan kita sehari-hari seperti itu. Oke. Jadi Bang Don, ini aku tanya nih Bang Don. Tapi aku ragu sih. Mungkin Bang Doni udah nyaman dengan pekerjaan yang kemarin. Kira-kira Bang Doni mau siaran lagi nggak sebenarnya? Sebelum ayo tanya seperti itu, ada beberapa fan-fan radio juga nanya, Mas siaran lagi kenapa? Gitu kan? Aku sih mau, cuman manajernya nih mau nggak terima aku lagi. Jadi biar nanti aku bilang sama manajernya Mas. Oke, berarti mau ya? Mau. Oh mau, Bang Doni mau ternyata. Jadi Bang Don, kalau begitu mulai besok Bang Doni siaran. Terima kasih. Oke deh. Mungkin bisa kasih apa sih ya? Bukan pesan-pesan sih atau apalah gitu, pesan-pesan mungkin wejangan mungkin buat sobat pas yang mungkin pengen jadi penyiar atau gimana? Ya kalau pengen jadi penyiar itu gue bilang nggak hanya apa ya, kalau orang bilang tampang sih nomor 2 lah ya, begitu ya. Corak vokal juga nggak apalah mesti kali, karena manusia kan diciptakan dengan vokal suara yang berbeda dan unik sebenarnya. Tapi sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk itu adalah mindset dia ya, pengetahuan dia besar tentang musik, tentang artis atau tentang kejadian-kejadian yang terjadi di tempat kita, sekitar kita, dan juga pintar untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sebenarnya banyak sih orang yang pintar ilmunya penuh dengan ilmu segala macam, tapi dia nggak pintar menyampaikannya, itulah yang susah untuk dilakukan. Mengolah katanya, mulai dari mana, penutupan seperti apa, menyampaikannya supaya menarik seperti apa, itulah yang kadang-kadang apa ya, nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Itu tadi ya, itu tadi yang disampaikan oleh Bang Doni, penyiar senior kita yang sudah belasan tahun siaran dan hari ini bergabung lagi di Pas FM. Terima kasih buat Pas FM dan yang kasih kesempatan lagi buat itu ya. Ya, dan pastinya buat yang kangen ya udah bisa gabung lagi sama Bang Doni ya. Oke Sobat Pas, sekian podcast kita hari ini. Ya, thank you Bang Doni. Ya, terima kasih juga. Oke, thank you Sobat Pas. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.